Sudah ada di studio Barabas FM Ibu Raja Sri Ayu Indrapuri. Bentar. Ibu Raja Sri Ayu Indrapuri SPD MPD. Bener ya? Ini selaku Kabag Humas dan Kerjasama Universitas Awal Bros. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Iya, Mas Ali. Aku mikirnya kayak ibu rektorat gimana, ya kan? Tapi ternyata ini model. Betul. Iya kan? Iya. Perpejenan nih kayak gini bentukannya nih. Oke, aku panggilnya Ibu Ayu boleh atau Ibu Raja atau Ibu Sri? Ayu, Ibu Ayu ya. aja, ya. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Waduh. Gimana Bapak Suara Ali gimana? ala-ala Mariam Jola. Lembut. Ini aku mohon maaf ini suaranya memang kayak gini ya, jadi mohon maaf nih mungkin. Oke, makasih banget udah hadir di Barabas FM ya Bu Ayu ya. Iya, sama-sama. Terima Nah. kasih juga kepada Barabas ya yang udah Pasti, mengizinkan kami Pasti Iya. kita akan selalu counter, terutama ini salah satu mitra yang paling loyal buat Barabas FM. Oke. That's why kita selalu sounding untuk teman-teman atau juga adik-adik yang kebetulan lagi cari-cari info tentang kampus. Kita pasti selalu bilang Universitas Awal Bros deh. Ya cobain tuh, ada banyak privilege-nya kalau kuliah di sana. Makanya nih Bu Ayu kita ajak ke sini nih. Ya kan? Oke. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sekarang lagi dengerin. Iya. Oke, yang lagi live YouTube juga Ibu nanti boleh sesekali lihat kamera di Oh sana. iya, halo, ya iya. kan? Terus juga nanti kita buka line telepon, SMS dan juga WhatsApp Mitra Kota di 0822 85 046975 ya. Sekali lagi 0822 85 046975 ya. Jadi kalau mau nanya tentang Universitas Awal Bros bisa banget. Bisa juga di live chatnya YouTube kita di Barabas 975 FM, kita live di sana. Tapi kalau mau tanya via telepon nanti ada waktunya, tinggal dial aja ke 0822 85 046975. Oke deh, udah nggak sabar nih ngobrol sama Bu Ayu. Bu Ayu, tentang Universitas Awal Bros ini sebenarnya honestly ya kan, kita juga di manajemen Barabas FM juga ada yang beberapa orang baru ternyata ada ya kampusnya, ada ya Universitas Awal Bros gitu. Tapi ini ceritanya sendiri, historinya Universitas Awal Bros ini gimana ya Bu Ayu? Silakan Bu. Oke, ya baik ya. Terima kasih. Mungkin saya mau ucapin salam dulu ya sama Sok Bu. Ya. audiensnya Kita Mitra Barabas. Kota, Mitra Oke, Kota. Mitra Kota. Yes. Mitra Kota, Betul. sahabatnya Barabas Aha. FM. Ini ya kami cukup berbahagia sekali ya. Barabas FM juga salah satu radio yang cukup populer, sehingga kami Amin. mungkin ini memang masih baru ya. Kami itu baru diresmikan menjadi universitas itu pada bulan Februari ya. Oh. Jadi tapi Februari tahun ini? Iya, tahun Oh, ini, oke. tahun 2022 ya. Tapi ya karena kita selalu dipublish ya di Barabas, alhamdulillah Betul. sepertinya masyarakat juga sudah mulai mengenal kita ya. Kita juga merasakan itu Iya. di Benar. kampus sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau sejarah berdirinya itu ini aku panggilnya Bang Ali ya toh. Boleh. Bang Ali aja Boleh, ya, kan boleh. masih muda ya. Yes. Masih seperti model juga nih. Oke. Iya Model kan? ada yang pendek ya maksudnya. Ya, Terus, Bu. jadi kalau sejarahnya itu kita sebenarnya itu berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Awal Bros. Oh. Awal Bros Pekanbaru dan juga Stikes Awal Bros Batam. Yang duluan itu sebenarnya Stikes Awal Bros Batam. Oh, tadinya Stikes. Iya benar, tadinya itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan gitu ya. Kemudian memang kita selalu berkomitmen ya di dalam kampus di Stikes itu sendiri. Kita memang bercita-cita ingin berkembang lagi menjadi universitas gitu. Istilahnya kita pengen menjadi yang besar lagi ya. Betul. Dapat menjembatani semua generasi-generasi penerus ini Amin, dengan amin. banyak pilihan-pilihan masa depan lah gitu ya, jurusan, sehingga Betul. kita membuka jurusan yang terbuka dan lebih banyak. Betul, Jadi betul. sehingga pada bulan Februari tahun 2002 alhamdulillah dalam waktu sekitar setahun saja ya kita langsung dapat diberikan izin oleh kementerian ya.
untuk berubah menjadi universitas. Jadi alhamdulillah sekali akhirnya Stikes Awal Bros Batam bergabung menjadi dengan Stikes Awal Bros Pekanbaru menjadi satu. Kemudian ditambah dengan kita membuka prodi-prodi program studi yang baru. Nah, dan itu semuanya dapat memenuhi kriteria dari kementerian. Nah, sehingga kita dapat izin pada bulan Februari tahun ini. Jadi alhamdulillah nih. Betul. Jadi mungkin memang orang banyak yang belum tahu memang karena universitas itu sendiri di Februari ini baru diresmikan menjadi universitas. Alhamdulillah. Tapi secara kampus dia udah lama ada. Kalau tapi untuk Stikes. Iya, Stikes Awal Bros sendiri itu di tahun 2017. Nggak terlalu baru juga atau nggak terlalu lama juga karena 2017 ya masih cukup lumayan masih baru 4 tahun apa 5 tahun ya kalau umurnya. Kalau di kita manusia itu mungkin belum masuk SD. Iya, tapi alhamdulillah ternyata kita dipercayai oleh kementerian dengan segala, kan kemarin juga dengan segala asesmen ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan menjadi universitas. Congratulations. Terima kasih. Ini menambah salah satu daftar universitas yang ada di Riau ya. Betul, kan? Di Indonesia juga. Di Indonesia juga. Bertambah ya. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong soal brand Awal Bros, orang siapa sih yang nggak tahu Awal Bros ya kan? Iya benar. Tapi tentang universitas ini nih yang brand new-nya. Tapi by the way untuk familiar namanya gimana? Ada singkatan-singkatan khusus nggak? Kalau Universitas Riau kan UNRI atau UR betul. sekarang kan? Kalau kita UAP ya. UAP. Universitas Awal Bros. UAP. Kalau UAP itu kan terbang tinggi, jadi mudah-mudahan makin tinggi, melejit. Iya. Amin. Oke, kalau visi misinya sendiri mungkin boleh disampaikan juga kali Bu Ayu. Oke, ya visi dan misi kita ini memang ya kalau dijabarin ini panjang ya, tapi yang penting intinya gitu ya. Kita memang menginginkan ya bertujuan untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang menciptakan lulusan yang unggul. Amin. Yang unggul di program studi yang dipilihnya, kemudian berkarakter, tentunya berkarakter kita ingin di sini yang beretitude yang baik lah gitu ya. Simple bahasa awamnya dan kemudian tentunya mampu dong bersaing ya apalagi di perkembangan teknologi saat ini secara nasional dan mungkin nanti insya Allah internasional juga ya. Seperti itu. Amin. Tapi Mita Kota sekali lagi ya, Anda juga boleh bertanya via live chat di YouTube channel karena kita sekarang obrolan ini juga live di kanal YouTube-nya Barabas FM. Bisa langsung ke sana, bisa kasih pertanyaannya via live chat di YouTube channel tersebut ya. Jadi kita lagi live, boleh langsung live chat aja pertanyaannya seputar Universitas Awal Bros. Masih ada Bu Ayu yang bareng-bareng kita sampai jam 6 sore nanti selaku Kabag Humas dari Universitas Awal Bros. Jadi pas banget kalau mau nanya-nanya. Nah ini tentang prodi deh. Ini mungkin adik-adik di luar sana banyak yang lagi dengerin, nonton di YouTube juga ya. Dan mereka lagi cari-cari referensi. Betul. Ini bagusnya aku ngambil jurusan apa? Terus di Universitas Awal Bros itu sendiri yang tersedia program studi apa atau jurusan apa aja gitu Bu Ayu? Ya oke. Baik. Ya memang ini mungkin juga surprise juga mungkin bagi adik-adik ya. Karena kita juga memiliki prodi yang pertama dan satu-satunya di Riau dan Rio Kepri ya. Apa itu? Kalau untuk di kampus utama kita memang di Pekanbaru. Nanti untuk kampus di luar kampus utama program studi di luar kampus utama itu terletak di Batam ya. Kalau untuk di Pekanbaru sendiri itu kita punya Diploma 3 Teknik Radiologi. Nah, ini itu yang pertama di Riau itu. Pertama dan satu-satunya ya. Kita belum punya ada kampus yang ada jurusan ini. Jadi memang untuk jurusan ini sendiri dari tahun ke tahun memang mahasiswa kita itu melejit. Selalu bertambah peminatnya. Karena memang di Pekanbaru atau di Riau dan Kepri itu kita yang miliki ini ya. Peluang besar dong. Peluang besar tentunya untuk kerja ya setelah
tamat dari Betul, kampus betul. kami. Karena itu memang radiologi ya banyak sekali diminati. Mungkin adik-adik sekarang. bertanya nih, kalau radiologi ini jurusan apa ya kakak ya? Ya, radiologi itu nanti lulusannya bakal menjadi radiografer, tahu ya? Yang apa kalau itu? di rumah sakit itu kalau bahasa awamnya yang ronsen, CT scan. Nah, itu tim itu tuh ya. Iya, Nah, iya, itu iya. Bukan banyak. radio Barabas FM ya, teman-teman Oh, ya. bukan, radiografer ya. Oh, oke. Nah, jadi nanti untuk kebutuhan itu ya, iya, medis jadi, ya. Iya, medis ya. Itu nanti ditempatkan juga, itu cukup banyak itu dari kampus kami sendiri. Itu banyak sekali email yang masuk dulu. Angkatan pertama kami alhamdulillah itu ya kami sudah menamatkan 2 itu angkatan, baru 2 sih. Oke. Tapi alhamdulillah dua-duanya itu kita langsung diserap di dunia kerja ya. Wih. Dengan masa tunggu 0. Nol bulan. Nol. Jadi Tuhan. setelah Tamat, itu udah langsung ada yang nge-booking gitu. Oh my god. Alhamdulillah. Good, Iya, good. nah sampai sekarang juga prodi D3 Teknik Radiologi itu sampai dengan sekarang yang belum selesai nih. Mungkin akhir tahun ini ya yang mau persiapan untuk selesai. Iya. Ini juga udah banyak nih datang ke email kami, rumah sakit nggak hanya di Pekanbaru tapi di luar Pekanbaru udah banyak yang Wah. minta anak kami nih. Wow. Udah nungguin nih. Wow, Ya udah keren, waiting keren. list. Ini yang pertama di Riau soalnya. Iya, bukan hanya rumah sakit Awal Bros yang minta. Itu udah jelas ya, maksudnya itu kan keluarga besar Iya, iya, kami. iya, iya, iya. Tapi di luar rumah sakit Awal Bros itu sendiri juga udah banyak yang minta. Di luar. Ya, Alhamdulillah. karena pasti orang akan berpikir Bu Ayu, ini Universitas Awal Bros, jurusannya radiologi, Iya, betul. radiografi ya? Radiologi. Radiologi, Iya. yang peruntukannya nanti akan ke rumah sakit bagian medis. Betul. Dan Awal Bros itu adalah yang paling brandingnya itu rumah sakit. Iya, kan? benar. Jadi orang pasti mikir fasilitasnya pasti grade A nih gitu. Iya, ya nggak? insya Allah ya. Iya, Oke. that's why mungkin alasannya salah satunya. Kemudian ada Betul. jurusan apa lagi Bu selain radiologi? Kemudian ada S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, itu juga satu-satunya dan yang pertama di Riau dan Kepri. Pandai ini. Iya, Terus, karena kalau kita lihat ya kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan lainnya itu juga belum ada jurusan itu administrasi rumah sakit ya. Nah, itu ya nanti lulusannya itu nanti seperti admission dan masuk di manajemennya rumah sakit. Jadi bukan keren. yang nyuntik-nyuntik, bukan ya. Itu lain lagi nanti bidangnya. Tapi itu di bagian administrasi manajemen. ya, Oke. manajemen rumah sakit gitu. Oke. Nah, ini juga kita baru angkatan pertama nih kita namatin. Oh, Nah, baru oke. sekali wisuda, tapi alhamdulillah juga di angkatan pertama kita juga sudah diserap 100% oleh dunia kerjanya. Subhanallah. Dengan masa tunggu 0 juga alhamdulillah. Wow. Yes. Ini yang membuat Ya. mungkin adik-adik nih ya, teman-teman yang lagi baru tamat SLTA, Betul. yang akan masuk PTN, ini menjadi salah satu goalsnya kan. Kalau kita Betul. jadi kuliah pasti kepikiran nanti aku bakal kerja di mana Kerja di nih. mana ya, betul. Aplikasi ilmunya bakal ada nggak gitu. Iya kan? benar, karena kan kita lihat sekarang kan pengangguran banyak yang S1 banget. tamat kuliah bingung kan mau kerja di mana atau udah melamar kemana-mana juga sulit gitu Betul, ya betul. menampungnya mungkin karena pertimbangan segala macam. Nah, alhamdulillah nih kami untuk lulusan kami belum lulus aja udah Udah dilamar. sama Widih. orang gitu ya. Jangan kayak tetangga sebelah dong. Ya kan? Udah lama wisuda lamar-lamar kerja nggak Iya, dapet, bener. ujung-ujungnya dilamar sama cowok. iya kalau dilamar sama Iya, cowok kalau dia dilamar. enggak juga sedih. Iya bener, makanya jadi Aduh. untuk administrasi rumah sakit sendiri itu juga sekarang populer juga, salah satu jurusan populer selain tadi radiologi yang juga populer banget ya. Oke. Karena memang semua rumah sakit itu butuh radiografer tadi ya, nggak hanya rumah sakit. Kemudian administrasi rumah sakit ini juga nggak hanya rumah sakit tapi sepertinya sekarang puskesmas tuh banyak ya. Di Riau ini kan juga banyak pasti. semuanya yang punya pemerintah juga itu untuk proses akreditasi mereka katanya sekarang juga wajib minimal ada 1 apa 2 lulusan administrasi rumah sakit. Yang khusus jurusan itu gitu ya? Jurusan itu harus gitu. Oke. Tapi ya setahu saya kalau dari info dari puskesmas ya untuk jurusan itu Harusnya dong. Nah, alhamdulillah ya memang kemarin waktu angkatan pertama mau selesai wisuda itu
memang itu memang banyak sekali yang minta, nggak hanya rumah sakit tapi puskesmas, pemerintah juga banyak yang minta. Makanya ya pilihan-pilihan jurusan yang ada di sini memang yang kayaknya memang berpeluang besar untuk diterima di lapangan kerja. Benar. Iya. Jadi memang kami kami juga punya ya maksudnya itu kita juga memberikan sebenarnya sama mahasiswa kita itu juga kebebasan dalam memilih. Sekarang kan banyak yang minta nih gitu, jadi kita nggak harus langsung ke rumah sakit Awal Bros juga nih. Kalau mereka bisa mau di tempat lain, kita juga membebaskan gitu. Tapi setidaknya kita juga memfasilitasi yang memiliki nilai yang bagus dan terkualifikasi itu tentunya kita bisa mengedepankan berpeluang besar untuk bergabung di Awal Bros Group. Widih. Gitu. Ini nih ya salah satu privilege atau juga nanti kalau misalnya kalau Anda kuliahnya di kampus Universitas Awal Bros, ya perusahaan-perusahaan di bawah naungan Awal Bros Group juga udah banyak loh, Besti, ya kan? Jadi asal kamu bener-bener kuliahnya pasti akan berpeluang besar kayak kata Bu Ayu. Terus selain itu Bu, jurusan apa lagi? Nah, selain itu kalau di Pekanbaru itu kan jurusan yang tadi ketinggalan yang satu yang administrasi rumah sakit ini juga nih kabar gembiranya. Jadi walaupun kami memang baru ya 2017 tadi ya untuk akreditasi dari kalau administrasi rumah sakit ini sendiri sudah punya akreditasi B. Wow. Ya. Nah, sudah B. Ya, nah perlu diketahui juga jurusan ini se-Indonesia itu hanya yang memiliki akreditasi B itu cuma 4. Wow, termasuk Universitas Awal Bros. Nah, termasuk di Riau di Pekanbaru. Alhamdulillah di Universitas Awal Bros. Ya kami juga cukup berbangga ya sama prodi administrasi rumah sakit karena prodi yang pertama sekali baru mengajukan akreditasi tapi sudah langsung mendapatkan B. Wah. Gitu. Nah, itu se-Indonesia cuma 4. Keren. Ya, padahal baru lahir gitu. Lahir. Baru lahir tapi layak gitu kan. Layak tapi udah lahir dari brand yang emang udah qualified banget sih. Nah, ya makanya memang kita berkomitmen ya. Memang dari awal berdirinya kampus ini kita nggak main-main. Jadi kita memang dari segi fasilitas, dari segi tenaga pengajar itu kita benar-benar mencari ya yang benar-benar yang profesional gitu di bidangnya. Jadi jadi ketika kita di assessment ya diberi penilaian gitu kan dari kementerian bagaimana penilaian dari kampus kita ya alhamdulillah jadinya walaupun akreditasi pertama kita langsung dapat B. Ya, alhamdulillah. Keren, congratulations sekali lagi. Ya, terima kasih. Terus selain ada radiologi, kemudian ada manajemen administrasi rumah sakit. Terus kemudian ini prodi yang baru nih. Nah, yang baru satu ini juga satu-satunya nih dan yang pertama di Rio dan Kepri itu ada S1 fisioterapi. Wih, belum ada ya? Nggak tahu belum saya. ada. Belum ada ya. Nah, fisioterapi ini jurusan yang untuk apa ini? Fisioterapi ini itu juga untuk di rumah sakit ya. Sekarang yang kalau kita yang orang awam nih yang kayak misalnya ini contohnya nih ada yang sakit stroke, kemudian di treatment gitu ya. Terapi yang rumah sakit itu terapi itu kan itu sangat populer sekali ini sekarang. Betul, banyak dicari ya. Nah, kebanyakan jurusan ini juga banyak itu di Pulau Jawa nih. Tapi sekarang kita sudah ada, nggak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa. Betul. Nggak perlu jauh. Ada di Universitas Awal Bros. Tapi ini baru ya, prodi baru. Betul, jadi kalau untuk akreditasi masih dalam proses tentunya proses tunggu adik-adiknya datang dulu. Tapi kemarin kita lihat ya yang mendaftar di fisioterapi cukup Rame banget. Wow. Ya, kita juga kaget karena ini prodi baru, tapi mungkin karena memang itu juga cukup populer ya, peluang kerjanya juga banyak sekali sekarang. Ya, karena tamatan di sini nggak hanya bisa kerja di rumah sakit, tapi dia juga bisa bikin usaha sendiri. Rumah sehat. Iya benar, itu banyak sekarang. Nah, jadi cukup berpeluang. Apalagi kalau yang dari daerah ya, misalnya dari daerah selain di Kota Pekanbaru, bisa membantu juga kan dari jauh sana untuk treatment penyakit-penyakit yang ada gitu. Oke, jadi jurusan-jurusan ini emang yang unik-unik ya. Unik dan jarang ada. Ini yang jarang nih saya infoin ya. Nah,
kemudian satu lagi, desain komunikasi visual. Nah, ini apa ini? Nah, belum pernah dengar kan? Belum pernah. Nah, iya makanya ini juga satu-satunya nih. Tapi Oke. SMK di Pekanbaru itu sudah ada ya dengan jurusan desain komunikasi visual ini. Tapi memang kemarin kita juga udah berkolaborasi sama beberapa SMK yang punya jurusan ini. Memang infonya dari sekolah sana katanya memang mahasiswa peserta didiknya juga masih bingung nih mau nyambungnya kemana. Karena kalau di jarang ada jurusan Pekanbaru itu. ini nggak ada. Iya, maksudnya harus keluar gitu untuk mendaftar jurusan Luar ini. Pekanbaru. Luar Pekanbaru. Nah, sekarang nggak perlu jauh-jauh ke luar Pekanbaru. Yes. Cukup di Pekanbaru aja. Ada di Universitas Awal Iya, Bros. desain komunikasi visual itu bisa perfilman ya, filmmaker. Terus Oh gitu? Iya. YouTuber, Ya content Allah, creator. tadi di otak aku itu masih masih apa? Masih Apa? untuk komunikasi visual rumah sakit gitu. Bisa juga. Bisa juga. juga. Oh, Podcast, influencer Iya, bisa iya. juga ya. Oh, baik, Fotografi, baik, baik. fotografi ya. Ya Oh, Bapak ya. keren. Oke. Banyak banget peluang pekerjaannya Banget, pastinya. banget, Jadi banget, kita banget. jadi ini non kesehatan ya. Iya, Nah, betul. tapi kita tetap mempertimbangkan membuka prodinya yang keren dong Iya ya, dong, yang harus. diminati. Yang lagi hits sekarang. Yang lagi hits. Harus Jadi begitu nggak dong. monoton gitu kan, nggak bosen gitu. Nggak hanya fakultas hukum. nggak ya boleh kan? dibilang. Nggak, bener kan? Bukan hanya fakultas hukum, ekonomi, terus fakultas bahasa, terus fakultas keguruan. Iya. Tapi di sini membuat jurusan-jurusan yang selama ini memang jarang ditemukan. Nah, di Ini, Pekanbaru di kan Pekanbaru. belum ada. Betul. gitu. Jadi peluang kerjanya juga makin gede dong. Iya, nggak hanya di Iya. Pekanbaru tentunya kan, nanti kita bisa berkembang ke Tuh. mana-mana gitu. Kenapa nggak dari kemarin si talkshow-nya Bu Ayu? Iya nih, kayaknya jauh banget nih Iya. studio Barabas ya dari kita. Jauhnya tuh bukan jaraknya, tapi Bukan. niatnya. Niatnya. Insya Allah ada waktu ya. Kita nanti kalau nggak bosan boleh nanti kita Harus dong, gabung harus, lagi ke harus, sini. Harus. Iya, Iya. kita nanti akan buka line telepon Bu Ayu. Setelah break kita buka line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Kemudian live chat nanti di live YouTube juga boleh ya. Ini IG. Oh, kita live Instagram juga di Barabas 975 FM. Boleh juga live komen juga di sana ya. Tentang Universitas Awal Bros. Kalau aku sendiri sih aduh semuanya ini patut menjadi referensi ya Iya. kan Bu Ayu ya. Iya, benar. Jadi aduh ini jurusan-jurusan yang ternyata selama ini dicari-cari orang-orang, termasuk tadi yang Ibu bilang dari SMK yang jurusan Iya, desain benar. komunikasi visual, yang selama ini bingung mau kuliah di mana. Iya, jauh banget Jauh gitu banget, kan. harus ke Jawa. Benar, harus ke Jawa. Ngapain ke Jawa? Di Pekanbaru ada. Bener. Lebih hemat ya. Lebih hemat budget lah. Betul. Iya. Oke, dan Mito Kota kita jeda bentar ya Bu Ayu ya. Iya, oke, baik, Dan ya. Mito Kota nanti kalau Anda mau tanya-tanya tentang Universitas Awal Bros boleh banget ya. Silakan aja nanti telepon ke 0822 85046975. Boleh via SMS dan WhatsApp juga. Ketik dulu nama, terus pertanyaannya seputar Universitas Awal Bros dikirim ke 0822 85046975. Tanya biaya mungkin. Nanti ya. Dan mau live chat juga boleh nanti di YouTube channel Barabas 975 FM. Jangan kemana-mana, Mito Kota tetap bersama kami di Special Talk Show masih bersama Universitas Awal Bros. Tagline-nya apa sih? Raih suksesmu bersama Universitas Awal Bros. Halo Barabas, selamat sore. Halo, Iya, selamat sore. Dengan Mbak siapa di mana? selamat sore. Iya, Mbak siapa di mana? Dengan Dinda di Harapan Raya. Bunda? Dinda. Oh, Dinda. Mbak Dinda silakan mau tanya apa? Mbak Dinda di Harapan Raya. Silakan mau tanya apa? Iya, selamat sore ya Bu Ayu. Iya, selamat sore Bu Dinda ya. Ini, kan rencananya anak saya ini mau sekolah di SMK Kesehatan. Ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah siswa dari SMK Kesehatan ini bisa nanti melanjutkan ke jurusan di rumah sakit awal Bros ini? Terus jurusan apa aja sih yang bisa masuk dari SMK Kesehatan di Universitas Awal Bros? Berkaitan dengan jurusan-jurusan prodi yang ada di
Universitas Awal Bros. Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci supaya kami nggak salah milih gitu kan. Dia berminatnya sih untuk di kesehatan gitu. Oh, apa rencananya, Dan Bu? SMK dia kesehatan. mau di asisten keperawatan ya. Oh. Rencananya itu di SMK situ gitu. Nanti kalau misalnya asisten keperawatan itu untuk berikutnya Bisa ke kalau jurusan masuk apa di aja gitu ya? kira-kira jurusan apa yang pas gitu. Oke, baik ya. Baik. Ini nanti Ibu aja Dinda. jawabnya ya. Nanti. Oke, Bu Dinda, terima kasih. Bu Dinda di Harapan Raya. Nah, ini putrinya nih yang akan Iya. masuk. Ini silakan Bu Ayu. Oh ya, boleh mungkin ini saran ya, Bu Dinda minta saran ya sama kita ya. Ya, dari SMK Kesehatan ya, rencananya mau ke SMK Kesehatan. Iya. Ya memang kalau memang kalau anaknya memang berminat atau tertarik gitu di dunia kesehatan, memang sebenarnya kalau dari kampus kami sendiri itu kami menerima aja dari SMK atau SMA sederajat dengan jurusan yang berbeda pun kami juga menerima. Dengan catatan misalnya kalau di SMA nih, jurusan IPA ada IPA dan IPS ya. Nah untuk kalau misalnya mau masuk radiologi, itu juga bisa. IPS juga boleh kami Tapi mungkin masuk. Bu Dinda mikirnya kalau misalnya jurusan dari SMK udah terjurus yang akan diambil di universitas perguruan tinggi gitu, kalau misalnya asisten keperawatan itu bagusnya ngambil jurusan apa ya nanti? Ya kalau asisten keperawatan sih mungkin lebih ke perawat ya. Lebih Ada ke ya perawat jurusan ada. perawat? Tapi kalau untuk Universitas Albros untuk jurusan perawat itu adanya di Batam. Oh, Di sini nggak Pekanbaru nggak ada. Adanya apa di sini? Kalau Bidan? di Batam juga. Jadi di Batam itu jurusannya ada rekam medis dan informasi kesehatan, kemudian kebidanan dan keperawatan itu di Batam. Jadi Mungkin karena sini udah banyak kali akper-akper gitu nah kali ya. benar. Jadi kalau tadi kan kata Ibu Dinda kalau nggak salah saya baru mau ya baru rencana untuk Ya. masuk Masuk SMK kesehatan mungkin Ya. karena anaknya memang tertarik di dunia kesehatan ya. betul. Sebenarnya nggak masalah juga. Berarti kan nanti dari SMK dianya sudah familiar dengan Rumah sakit, medis. ya dengan seputar kesehatan kan. Kalau memang pengen mau jadi asisten perawat atau perawat nanti ya diarahkan saja nanti mungkin ke keperawatan. Oh. Ke keperawatan. Cuma kalau Universitas Albros itu adanya di kampusnya di Batam nantinya. Tapi kalau masuk ke itu yang asisten manajemen Administrasi rumah sakit bisa juga. Bisa juga. Bisa. kan ya? Jadi semua jurusan kami yang seperti di Pekanbaru itu radiologi sama administrasi rumah sakit dan fisioterapi itu semua jurusan dari SMA, SMK boleh. Boleh. Yang dengan catatan kalau radiologi tadi kalau dia dari IPS itu nanti bakal ada mengikuti kelas martikulasi. Martikulasi itu hanya persamaan lah gitu. Iya. Nanti ada kelas beberapa hari gitu ya untuk persamaan penyetaraan ya bahasa ya penyetaraan gitu. Jadi semua jurusan bisa sih sebenarnya. Betul, Tapi betul. kalau memang mau kesehatan juga SMK-nya juga boleh langsung nanti linear gitu ya berarti ya. Boleh. Betul. Nah, mudah-mudahan cukup menjawab ya Bu. Nih kalau masuk jurusan fisioterapi bisa berarti ya Bu kata dia. Dia chat bisa. lagi Ibu yang tadi. Iya, bisa Bu, bisa. Jadi kalaupun jurusannya nanti asisten perawat ya tadi ya, mau masuk fisioterapi bisa, boleh, bisa. Oke deh, mudah-mudahan anaknya nanti jadi anak yang sukses ya, Bu Dinda ya. Bu Dinda ya, semoga ya Amin. diarahkan yang ini yang benar Suksesnya sukses. bareng Universitas Awal Bros. Amin ya. Amin. Kami sangat terbuka ya Yes. untuk anaknya Bu Dinda dan yang Betul. anak-anak yang lain di luar sana yang ingin tetangga Bu Dinda, bergabung. amin kata dia, amin. Amin. Oke, hari Jumat loh ini. Iya, semoga ya. Amin. Iya, kita harapkan. Iya, amin. Betul. Oke, nah mitra kota yang lain yang ingin bertanya silakan ya, teman-teman yang mungkin baru selesai SMA atau SMK-nya, silakan langsung telepon aja ke 0822 85 04 6975. Sekali lagi 0822 85 04 6975. Telepon aja via WhatsApp atau telepon biasa juga boleh ya. Silakan aja, mau SMS dan WhatsApp juga boleh ke nomor yang sama 0822 85 04 6975. Oke, kalau misalnya kita ke YouTube kayaknya ada deh. YouTube ya. Ini ada telepon satu lagi Ada boleh telepon, ya? oke, boleh. Iya. Halo Barabas, selamat sore. Iya, halo, selamat sore. Ibu Mbak siapa di mana? Iya, ini dengan Mbak Anggi kebetulan aku lagi OTW. Bentar, Oh. nanti aku mau
minggir dulu. Oke, hati-hati di jalan, Bu. Ini udah siap. Iya, Jadi iya. dari tadi dengerin kayaknya Mhm. ya. Oh iya. Dengerinnya, aduh ini Oke. banget nih. Kayaknya Oke. berjalan banget untuk masyarakat Riau. Betul, betul, betul. Amin, amin, amin. Mau tanya apa, Bu? Iya, jadi gini, Bu siapa tadi, maaf? Anggi, Bu Anggi, Bu iya, Anggi. Bu Anggi. Silakan Bu Anggi. ini mau tanya, Aha, apakah itu tadi kan saya dengar ada radiologi ya. aha. Nah, radiologi itu apakah mencakup dari orang yang mengoperasikan alat HD? Bisa memang ada nggak di radiologi itu? Enggak, ini cuman saran karena saya punya pengalaman orang tua saya mau cuci darah di salah satu rumah sakit yang ada di Pekanbaru, katanya alatnya ada baru, ada 4 unit, tapi operasi apa sih namanya operatornya nggak ada. Nah itu miris saya jadinya. Jadi kebetulan orang tua saya itu juga udah meninggal ya. Oke. Jadi cuman gini, saya mau tanya, kebetulan saya punya anak yang mungkin nanti saya mau arahkan juga ke Universitas Awal Bros. Makasih. Tapi saya mau tanya aja, syarat untuk mendaftar sebagai mahasiswa di Awal Bros itu apa aja? Baik, Itu baik. yang saya mau tahu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Anggi. Oh iya, syaratnya ya. Iya. Bu Anggi, terima kasih. Syarat pendaftaran masuk di Universitas Al Bros. Oke. Ini mungkin sekaligus menegaskan kali Bu Anggi bahwa radiologi itu langka ya. Iya, Jadi benar. operator alat itu jadi sedikit. Iya, jadi benar, banyak benar yang sekali. kosong gitu. Banyak yang kosong memang. Aduh, Iya. jurusan itu aja aku kuliah lagi nih. boleh. Jadi sebenarnya syaratnya mudah aja sih sebenarnya ya. Yang penting lu udah lulus dari SMA dan SMK sederajat kayak kalau untuk radiologi ya. Nanti kita di kampus kita sendiri itu ada 2 jalur, ada jalur prestasi dan jalur umum. Nah, jadi kalau jalur prestasi itu nanti bebas tes TPA. Oke. Ya. Hanya tes kesehatan nanti medical check up di Rumah Sakit All Bros. Oke. Karena kan ini memang kalau radiologi kan itu anak kesehatan ya nanti ya tentu harus dicek dulu apakah mahasiswanya sehat atau enggak Betul, gitu betul, ya. betul, Jadi betul. dicek dulu kesehatan. Nah, itu kalau untuk yang prestasi. Kalau prestasi di sini itu kalau pernah ranking 1 sampai 10 minimal 3 semester. Nah, jadi lebih ringan sebenarnya. 3 semester aja dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA Dia akan atau dapat SMU. Ranking 1 sampai ranking 10. Dia dapat apa nanti jalur Ya prestasi. Jadi hanya medical check up aja. Jadi nggak perlu baik. TPA. Oke. Kemudian setelah itu tidak hanya di akademik tapi non akademik juga boleh. Mungkin dia ada sertifikat misalnya TOEFL boleh. Atau Korean juga ada kami yang seperti itu. Oke. Yang non akademik atau atlet atau dulu pernah Pokoknya prestasi. penari prestasi pokoknya ada sertifikat gitu. Ada sertifikat nanti itu bisa kita masukkan jalur prestasi yang nanti hanya tinggal medical check up aja. Nah, kalau jalur umum nanti bedanya itu ada tes TPA-nya dan medical check up gitu. Baik, Jadi tuh. kalau untuk radiologi kalau bukan non IPA gitu ya, maksudnya kalau dia bukan non IPA atau IPS gitu dan jurusan yang lain nanti mungkin ada kelas sekitar seminggu apa 2 minggu. Nanti kelas martikulasi untuk penyetaraan penyetaraan gitu. itu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke. Jadi nanti akan diajarin sama dosen-dosen radiologinya seputar general tentang radiologi. Jadi biar related lah gitu, biar anak-anaknya nggak bengong gitu Betul, kan. betul, Nah, jadi ada betul. penyetaraan. Jadi nggak perlu khawatir, tetap Yes. bisa masuk jurusan Walaupun apapun. jurusan IPS ya. Walaupun udah terlanjur misalnya jurusan IPS atau teknik-teknik yang lain ya. Jurusan bahasa mungkin ya? Jurusan bahasa sekarang kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Oh. SMK mungkin ya. Betul. Kalau betul. SMA jurusan IPA sama IPS saja Oh, kan. hanya 2. Hanya 2, kemudian SMK dengan jurusan yang lain juga tetap bisa masuk radiologi. Tenang aja, insya Allah bisa dibimbing. Bisa dibimbing ya. Bisa ada Iya, jalan keluarnya. Semuanya ada jalan kalau Betul. anak-anak kita memang pengen. Setuju sama yang itu. Oke, jadi yang tadi bertanya tentang syarat-syaratnya itu ya. Iya, syaratnya ya. itu betul ada jalur umum dan Iya. jalur prestasi. Prestasinya apa aja deh pokoknya kalau ada sertifikat udah silat, apalah itu Sertifikat ikut seminar boleh nggak?
Kan kemarin banyak webinar. Oh, webinar kayaknya belum ya. Mungkin nanti dipertimbangkan deh. Kalau boleh bisa jadi. Jadi kalau seandainya nanti bisa deh kita bikin udah pernah mengikuti 10 seminar kan itu berarti kan udah bisa banyak ilmunya, itu juga udah bisa sebagai kategori mereka berprestasi, ya kan? Beda dengan yang nanti bisa aman itu. Bisa diatur. Caranya aja nih ke webinar, guys. Iya, benar. Ini tadi pertanyaan di YouTube ya tadi yang ada. Ya. Coba kita buka ke YouTube sebentar. Beta Kota Anda juga boleh tanya di live chat YouTube Barabas 975 FM ya. Kita ke Bintang Akbar dulu. Katanya izin bertanya Bu, apakah Universitas Awal Bros menyediakan pendaftaran jalur beasiswa untuk calon mahasiswa berprestasi di bidang akademika dan non akademika ya Bu? Iya benar. Itu tadi yang udah dijawab tadi ya. Udah ya. Boleh, jadi selagi ada prestasi ya di akademik atau non akademik bisa masuk tanpa melalui tes TPA ya. Nggak pakai tes lagi, nggak pakai tes lagi. Dan tadi ada nyinggung biaya ya. Dan itu kalau untuk yang prestasi itu kita free biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran. Aku biaya kuliah selama kuliah. Nah jadi kita juga ini Mas Ali, kita juga di Universitas Awal Bros ini kita juga sekarang lagi penjajakan juga, lagi ada nih beberapa sekolah di Pekanbaru. Kita sudah bersetuju ya. Sudah setuju untuk bekerja sama di sekolah. Nah, jadi itu memang bagi sekolah yang bekerja sama dengan kita, kita juga memfasilitasi siswanya ya. Untuk kalau masuk di kita juga memberikan banyak free dan potongan SPP gitu. Seperti sekolah apa yang udah ada di sini yang ada MOU-nya? Di sini SMK ya. SMK yang ada jurusan yang sama. Seperti desain komunikasi visual tadi. Ya, akuntansi ada juga ya. Akuntansi kita juga punya jurusan akuntansi yang baru ya, prodi baru. Nah itu ya. Ada beberapa SMK nih yang kepala sekolahnya juga udah hubungin kita ya untuk mengadakan kerjasama nih untuk kita istilahnya untuk mempermudah siswanya nih. Nah kita juga sangat terbuka untuk semua pihak, baik sekolah ya, perusahaan ataupun instansi lainnya yang mau bekerja sama dengan kita, tentunya guna untuk menyerap lulusan kita tentunya gitu. Untuk mempermudah juga ya anak sekolahan. Masuk ke kita, membantu adik-adik semua, biar nggak bingung nih gitu ya mau masuknya kemana. Jadi kalau kita ada MOU itu lebih dipermudahin. Udah mulai banyak nih SMA dan SMK. Oke deh kalau begitu ya. Yes. Nah sekarang kita buka line telepon dan SMS lagi. Silakan ke 082285046975 teman-teman yang mau tanya tentang Universitas Awal Bros. Ya, jadi boleh banget silakan telepon ke 082285046975. Kalau mau nanya dari YouTube juga boleh via live chat ya. Oke, sambil menunggu telepon silakan Ibu, apalagi tadi yang tertinggal mengenai jurusan udah kita biaya, sama semua. Biaya ya. Nah, biaya jadi nggak perlu khawatir, mungkin orang tua sekarang mungkin kalau ngelihat banyak kuliah yang mahal-mahal gitu ya. Nah, kita jangan takut kalau mau bergabung ke kita nggak semahal yang dipikirkan dan yang dibayangkan. Dan boleh dibandingkan dengan kampus yang lain. Tenang saja, karena memang kita itu ini bukan kayak jualan yang dapat untung, no ya. Kita memang mau benar-benar berkomitmen menjembatani anak-anak kita di Riau ya, dan di luar Riau gitu ya, juga bisa belajar ya, juga bisa bersaing ya dengan tentunya dengan perguruan tinggi yang di luar Pekanbaru juga ya. Sehingga anak kita juga bisa diserap di Riau ya, di dunia kerja gitu. Tuh harga sangat bersaing dan bisa dibandingkan. Ini ada telepon, boleh satu telepon ya, boleh. Oke, halo Barabas, selamat sore. Iya. Assalamualaikum Pak Muklis ya. Benar. Oke, Pak Muklis silakan Pak. Enggak, saya ingin tanya, itu kan Awal Bros itu katanya dari sekolah tingginya itu ya. Universitas Bapak? Iya, dari sekolah tinggi benar. Benar. Jadi universitas. Yang ingin tanya ke statusnya. Statusnya
statusnya terdaftar atau apa gitu kan, Oh. ada beberapa tingkat itu supaya orang tahu kan. Iya, Iya. baik. Statusnya bagaimana. Nanti Baik kan Bapak. orang kan nengok statusnya itu kalau dia Boleh. baru terdaftar kan ada istilah orang baru terdengar kan gitu. Baik Bapak. Terdaftar dan sebagainya. Oke deh Bapak. Kualifikasinya itu. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Pak Muklis. Oke. Iya. Nah, Langsung kita jawab aja. Iya, silakan. Ya, alhamdulillah Pak Muklis. Ini Pak Muklis ini ya setia ya. Iya, pendengar Barabas pendengar tuh. Barabas setia ya. Ya, Universitas Alabros ini juga udah dapat izin dari kementerian. Itu boleh dicek ya. Itu di nomor SK 103/E/0/2002. Oh. Jadi kita memang bukan ilegal ya. Kita sudah diberikan izin dari kementerian ya untuk menjadi universitas. Jadi Baik. boleh itu dicek tadi SK-nya, boleh. Iya. Oke. Silakan. Kita Oke. sudah terdaftar ya. Baik. Nah, ini ada satu lagi nih dari WhatsApp. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak. Sudah terjawab ya Pak Muklis ya. Ini ada dari 08527898 sekian. Kak, saya Wensa mau tanya jurusan akuntansi Kak. Apakah nanti bisa masuk rumah sakit Awal Bros juga Kak? Setamat dari akuntansi Universitas Awal Bros. Ya, oke, terima kasih. Siapa tadi tuh? Wensa. Iya, halo Wenta. Ya ini baru tamat juga ya kayaknya ya. Nggak tahu kayaknya Oke. sih. Soalnya Iya, dia kayaknya lagi nanya-nanya nih. Bener-bener. Nah, jadi kalau akuntansi ini memang jurusan kita yang baru ya, tapi ini baru, tapi mungkin banyak nih di Pekanbaru. Cuma ya kita punya yang tadi ya, kita ada peluang ya besar untuk masuk ke Awal Bros Group. Ya selagi nanti nilainya tetap stabil, Iya, tidak yang bolos jelas gitu ya. ya. Nanti kan tidak bolos ya, pokoknya menyelesaikan semua proses belajar dengan baik. Iya. Insya Allah nanti Awal Bros Group nanti akan berpeluang besar. Wensa, kamu harus cepet-cepet daftar Wensa. Karena rumah Iya. sakit Awal Bros aja rame kan di mana-mana. Rame banget. Ujung Batu ada. Di Pekanbaru ada Pekanbaru 3. ada 3, di Betul. Dumai ada, Iya. di Batam ada. Ada di Batam Di ya. bagian Batu juga ada Iya. katanya ya kan? Iya, benar. Wih, di mana-mana. Jadi ini peluang gede mumpung Peluang. baru nih Angkatan universitasnya. pertama juga nih untuk akuntansi ya. Nah, untuk prodi baru ini ya memang saya saranin ya. Saya ini kan juga pendidik ya. Iya. Oh gitu. Iya, betul, Salah betul, satu betul, pendidik betul. ya. Dulu juga pernah ngajar di SMA, SMK. oke, Jadi oke. udah udah tahu banget nih kebutuhannya permasalahan juga nih yang mana SMA pasti bingung juga kan sama SMA, kadang memang mereka bingung kalau udah terakhir-terakhir ini kan maunya kemana gitu. Jadi kalau ada jurusan baru gini ya, jurusan terbaru terus kita menjadi angkatan pertama, nah itu segera diambil peluangnya. Kenapa, Bu? Karena biasanya kalau kampus yang baru punya jurusan baru itu anak pertama itu anak emas itu biasanya. Karena dari situ nanti mulai diakreditasi di awal ya. Nah, pengakreditasian awal itu nanti dilihat lulusan ini tamat dengan masa tunggunya berapa. Kalau seandainya 0, nah itu tinggi banget nilai dari kampus nantinya. Jadi memang diprioritasin banget nih Yang jurusan untuk pertama angkatan ini. pertama. Angkatan pertama. Nah, jadi silakan diambil peluang ini. Di Universitas Awal Bros angkatan pertama apa aja? Langsung dikunci sama Mas Ali apa aja nih yang pertama. Akuntansi, terus? Yang pertama ada akuntansi, fisioterapi, desain komunikasi visual sama Oke. ilmu informatika. Aduh, aku Nah, silakan desain diambil. komunikasi visual aja lah ya. Iya, silakan diambil peluang itu. Aduh. Iya, itu beneran saya keren, katakan. keren. Biasanya angkatan pertama, anak pertama itu Pasti benar-benar anak kita emas, kan? prioritaskan Yang udah sekali. ditunggu-tunggu Betul, yang udah ditunggu. Jadi Banget. silakan. Ini juga nih. Ini prodi yang baru, yang Ah. tadi yang kita sebutkan Nah, barusan. Kita juga punya beberapa potongan biaya Oke. yang dari beda dengan prodi lama nih. Oke. Nah, lebih banyak Ini nih ada potongan-potongan. telepon lagi. Oh iya, boleh. Boleh ya. Sepertinya antusias ya ini ya. Kayaknya bisa Halo, sampai malam nih. Banget. Halo Barabas, selamat sore. Sore Ali. Iya, saya Pak Muklis lagi ya, silakan Pak. Saya ingin terdaftar karena baru mungkin dia karena Februari ya. Iya Pak. Iya. Ah, ah. Pikiran saya sudah ada karena dia sudah lanjutan dari sekolah tingginya itu, Ah, ah. statusnya sudah lebih dari terdaftar, akan ada
yang terakhir kan disamakan gitu sama negeri. Oh, itu Artinya akreditasi sudah maksudnya, mengeluarkan Pak? sendiri atau ujian-ujian negara gitu. kan. Akreditasinya maksudnya, Pak? Aplikasinya itu. Oh, akreditasinya udah dikasih tahu. Akreditasinya sudah sampai tingkat apa? Oh. Makasih. Oke, baik Oke. Pak. Nah, jadi kalau untuk institusinya sendiri ini kan namanya baru universitas. Memang dulunya kita kan stikers. Nah, untuk itu Pak, memang kita ini nanti 2024 ya kalau nggak salah saya. Dia secara Dia berkala 4 tahun, iya dia harus 4 tahun berdiri dulu. Baru ditinjau. Baru diakreditasiin, ditinjau, betul. di review apakah ini Dia baru kemarin Pak, baru Februari. tahun ini. Iya, tunggu 4 tahun lagi ya Pak. Tunggu 4 tahun Tapi lagi untuk jurusan persiapan. sendiri udah akreditasi Udah, B. udah. Untuk jurusan apa tadi? Untuk administrasi rumah sakit, UDB kalau yang baru kan belum Betul, juga, betul, karena betul. nanti biasanya itu 3 tahun dulu Oh. berdiri baru diakreditasi. Yes. Kemudian kalau di Batam itu keperawatan kita juga sudah B. Wow. Ya, kemudian kita juga ada profesi nurse. Aha. Ya yang itu loh yang perawat nyambung ke profesi. Profesi, Nah, betul, ya. betul. Nah, kan sekarang kan juga perlu ya itu kita juga sudah B. Kemudian pendidikan profesi bidan juga sudah B. Wah. S1 kebidanan juga B. Itu di Baik. Batam. Ya, itu di Batam juga Oke. sudah B, alhamdulillah. Iya, tapi seharusnya sih untuk brand Awal Bros itu membuat universitas ataupun instansi atau juga anak perusahaan pasti yang bukan kaleng-kaleng. Insya Allah. Udah jaminan mutu lah ya. Karena memang masalah ya. Kita memang kan berubah dari stikers ke awal ke universitas itu kita memang tergolong yang cepat. Iya. Iya, pun dapat izin itu kita juga melewati asesmen yang banyak kemarin selama setahun dari segi administrasi, kelengkapan administrasi kita ya. Tidak hanya itu juga semua dosen-dosen juga semuanya kayak ujian ya kemarin ya, diperiksa semua apakah layak atau tidak gitu ya dengan membuka prodi terbaru. Dan juga ya banyak ya kemarin kita yang diperiksa itu sama kementerian ya, alhamdulillah. Nah, itu juga pengajuan itu juga tidak semua stikers itu bisa berubah menjadi universitas. Jadi memang tidak semua pengajuan itu diterima sama Kementerian Pendidikan itu sendiri. Nah, alhamdulillah kita diterima gitu. Berarti memang alhamdulillah sekali ya dengan kesiapan sarana prasarana, kemudian mungkin semuanya deh kitanya di waktu itu dicek ya, dicek and recheck ini oleh kementerian ke kampus melihat live langsung dan bertanya langsung ke semua dosen-dosen yang terkait. Baik. Nah, ini ada yang gabung join di live Instagram juga, Instagramnya Barabasa FM, boleh dicek juga Bu Ayu. Itu dari akun Adriani 3010. Ini Universitas Baru Pekanbaru ya. Saya baru mengikuti nih kata dia gitu. Oke. Ini kamera yang Instagram yang di sini, Bu. Ya, halo. Siapa? Adrian. Halo Adrian. Adriani. Kita masih baru, Iya. universitasnya masih baru. Tapi ada prodi yang udah berjalan waktu kita menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Betul. Gitu. Oke, Adriani, terima kasih ya Adriani ya udah join ya. Itu aja ya? Iya, itu aja. Oh, cuma itu aja. Cuma itu aja. Oke, Bu Ayu, kita udah di segmen terakhir. Tuh kan aku bilang kan, cepet kan? Iya. Cepet banget nggak? Tapi ada di satu apa lagi deh. Soalnya tadi kayaknya banyak yang nanya beasiswa ya. Iya. Beasiswa Beasiswanya juga apa kan? aja? Nah, Tadi iya. Memang kalau Bintang Akbar beasiswa nanyain tadi. kita itu tentunya karena kita berkolaborasi ya di Pemprov juga ada di beasiswa Pemprov kita juga udah ada nih mahasiswa kita sebelumnya dapat Pemprov itu baik Provinsi Riau dan Kepri ya yang di Batam. Kemudian nanti kita juga ada beasiswa dari yayasan kita sendiri, Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Kemudian kita juga ada bidik misi dan KIP, tenang aja. Oh, banyak beasiswanya. Banyak, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Awal Bros kalau gitu mau belajar, semuanya ada jalan ya. Semua ada jalan. Asal ada niat ya Bu Ayu ya. Iya, asal ada niat. Oke Bu Ayu, ini closing statementnya apa yang ingin disampaikan ke calon-calon mahasiswa baru yang akan kuliah di Universitas Awal Bros ini? Kenapa mereka harus kuliah di Universitas Awal Bros? Oke, betul ya. Terima kasih ya Mas Alia. Ya, alasan ya kenapa sih harus masuk Universitas Awal Bros? Yang pertama tentunya kita
memiliki peluang yang besar untuk kerja di Awal Bros Group. Oke. Kemudian kita juga memiliki program studi yang pertama dan satu-satunya di Riau dan Kepri ya, Oke. tentunya sangat diminati ya. Kemudian biaya kuliah terjangkau, saya berani bilang biaya kuliah terjangkau karena ini bisa kita bandingkan ya. Nanti boleh kita langsung tanya-tanya aja ke Betul. kampus kita ya di Jalan Yes. Karya Bakti, Nah Simpang ini BPG. kebetulan ada yang nanya alamat ya tadi di live Iya. IG. Nah, kalau kampus utama kita itu ada di Karya Bakti Simpang BPG di Kulimang Tua Ujung. Siapa yang nanya tadi? Ada ya? Adriani tadi. Oh. Di Bambu Kuning, Tenayan Raya. Oh, Itu kampus oke. utama kita di sana. Kalau di Batam itu di Jalan Abul Yatama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Baik. Nah, kemudian tentunya sarana prasarana kampus yang lengkap ya, full AC ya, itu kan tentu Menjadi- sebagai faktor betul, pendukung betul, pasti dong. untuk anak-anak belajar lebih serius, Dan lebih nyaman, betul. Kemudian juga kita ada perpustakaan yang lengkap dan juga laboratorium semua jurusan ya, yang kita juga punya alat-alat yang modern dan lengkap. Iya, nah satu lagi nih pesannya boleh satu Apa lagi. boleh dong? Silakan. Sampai malam nih. Ya Silakan. karena mungkin saya juga salah satu pendidik ya. Jadi saya juga berpesan kepada anak-anak ya, anak-anak saya ya kayaknya ya. Ketuanya anak-anak yang baru taman SMA nih ya. Pesannya ya, pilihlah ya kampus yang memiliki peluang kerja yang banyak ya di masa Pasti, depan gitu. pasti. Jadi jangan bingung lagi. Jadi silakan buka mata, buka pikiran ya, lebih terbuka, open minded, lihat referensi-referensi yang banyak. Apa sih peluang kerja itu nanti di ke depan di future ya, apa yang banyak orang mau, orang minati. Nah, Butuhkan. silakan pilih Jurusan itu. dan Betul. tentunya kampus yang benar-benar kalian yakin bahwa dia bisa menjembatanin kalian ke Dunia impian kerja. kalian itu, Wih. ke dunia kerja ya. Ya Emang gitu ini deh. bener-bener ibu guru banget ya Ibu dia. guru. Ya. Guru favorit. Ya. Guru favorit Amin, ya. amin, guru. Iya asik sih sama dia. Makasih banget Bu Ayu Iya, ya. oke. Selaku Ibu Raja Sri Ayu Indrapuri SPD MPD selaku Kabak Humas dan Kerjasama Universitas Awal Bros. Sama-sama, terima kasih Mas Ali. Kita yang tunggu juga lagi nanti keren ya. banget nih. Iya, Kita oke, tunggu terima lagi. kasih juga ya semua Yes, amin. tim Barabas ya, Ya. terima kasih Pasti, setelah pasti. menjadi jembatan kami untuk Pasti. dikenalkan ke Pasti. masyarakat luar. Memang luar biasa juga nih Yes, Barabas dong. nih, populer banget. Semuanya Amin, dapat amin, respon amin. yang baik ya. Amin. Semoga keberadaan kami diterima Amin, amin. dan direspon yang baik. Pasti dong. Nah, kami juga mau bekerja sama untuk semuanya, untuk tentunya untuk sebagai pilihan yang terbaik untuk putra-putri kita di Pasti. Riau dan Mewujudkan Riau Kepri. impiannya, tadi aku merinding. Mewujudkan impiannya. Aduh. Jadi jangan sampai selesai kuliah nanti sedih gitu. Betul, kan. ngerasa salah pilih jurusan. Bener salah jurusan dan nggak tahu Oke mau deh, kemana nggak gitu tahu ya. mau kemana Oke. ya. Oke deh Ibu Ayu, terima kasih. Iya. Bang Jerry juga makasih Iya. selaku staf dari Humas juga ya. Iya. Bu Ayu ya. Dan juga Bang Sukri. Bang Sukri, terima kasih. Salam juga untuk manajemen dan Iya. tim yang ada di Universitas Awal Bros Iya, baik, Pekanbaru. nanti disampaikan. Sukses terus, mudah-mudahan ya tadi kayak Ibu bilang, tadi aku jadi agak berinding. Ini jadi salah satu jembatan yang Betul. bisa mengantarkan peserta didiknya nanti mewujudkan mimpi-mimpinya. Iya, amin. Semoga niat kita Amin. diijabah ya. Amin. Hari Jumat ini mah. Jangan lupa Amin. Mitra Kota untuk informasi lebih banyak bisa langsung follow Instagramnya aja ya Mitra Kota ya @Universitas Awal Bros, Facebooknya Universitas Awal Bros, atau bisa langsung visit websitenya di www.universitasawalbros.ac.id.